cepat dia Supriyadi menyisir sisi kiri. Berhasil dihalau tadi bola oleh Azadi, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia. Kita lihat bagaimana Indonesia kembali mengandalkan para pemain cepat di sisi sayap. Sementara itu Pratama Arhan nampaknya sedang bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Jauh saja di dalam kotak penalti dia. Ada sundulan dan tendangan lagi. Luar biasa, masih belum berhenti tekanan dari Indonesia. Witan Sulaiman. Kita lihat bagaimana para pemain Indonesia masih mengurung pertahanan dari Qatar. Cukup tenang Rizky Ridho kali ini. Ya, kita lihat tadi ada peluang emas ya Fajar yang dimiliki oleh Indonesia. Lagi-lagi ya tembakan ke dalam yang dilakukan oleh Arhan sangat membantu penyerangan kita. Kita lihat tadi dari luar langsung masuk ke dalam kotak penalti. Sedikit lagi namun sayang pertahanan kiper dari Qatar ini cukup apik malam ini. Iya, kita lihat bagaimana terjadi back pass dia kepada Adi Satrio. Kita lihat bagaimana Adi Satrio kirimkan umpan jauh ke depan. Ada Pratama Arhan menerima bola tadi, namun berhasil direbut oleh para pemain Qatar. Menghasilkan lemparan ke dalam lagi untuk Qatar. Ini dia Lucas Nardi, pelatih asal Argentina berusia 40 tahun. Yosif. Kita lihat bagaimana pergerakan dari kapten tim Qatar, bukan pelanggaran. Pemain Indonesia sayang sekali tadi Bagas Kava umpannya masih bisa diblok oleh pemain Qatar. Ini dia kapten tim dari Qatar Al Hadrami. Tapi sejauh ini penampilan dari pemain U19 kita ini sudah alami kemajuan yang cukup baik ya Rais ya. Dari pertandingan 3 pertandingan awal di uji coba sebelumnya kita lihat perkembangan yang cukup signifikan khususnya di pertandingan kontra Arab Saudi kemarin. Ya, betul sekali. Tentunya ketika sebelumnya di 2 pertandingan awal kita menelan kekalahan, kemudian bisa mengimbangi Arab Saudi dengan skor 3-3, menimbulkan motivasi bagi para pemain kita yang sedang berlatih di Kroasia. Karena biar bagaimanapun jangka panjangnya adalah ini untuk Piala Dunia U20 ya. 2021 nanti ketika kita jadi tuan rumah. Selain kita akan mengikuti Piala Asia U19 2020. Sementara itu kita lihat bagaimana serangan dari sisi sayap. Ada Witan Sulaiman, cukup cepat dia. Sudah masuk kotak penalti. Witan umpan tarik tadi. Masih ada Irfan Jauhari di sana. Utak-atik Irfan Jauhari. Umpan silang tadi maksudnya, namun berhasil diblok oleh pemain Qatar. Tendangan penjuru bagi Indonesia. Witan berhasil membuktikan diri ya sebagai salah satu pemain kunci timnas U19 sejauh ini. Ketenangan dan skill individu yang mumpuni ditampilkan Witan dengan sangat baik. Belum lagi keberaniannya melakukan penetrasi ke lini pertahanan lawan itu cukup membahayakan. Dan sayangnya lagi-lagi akurasi umpan yang belum cukup baik. Betul sekali, kita lihat bagaimana kali ini David Maulana yang akan mengambil tendangan penjuru. Sayang sekali masih bisa diantisipasi oleh para pemain Qatar. Witan lagi kepada David Maulana. Kapten tim David Maulana, umpan silang yang begitu baik sebenarnya, namun kembali bisa dihalau oleh para pemain dari Qatar. Dan ini dia, ada Supriyadi masuk kotak penalti, ada benturan di sana dan tampaknya ada sebuah keuntungan bagi Indonesia mendapatkan penalti tadi akibat pergerakan yang eksplosif yang diperagakan oleh Supriyadi. Kita lihat penampilan Supriyadi malam ini membuat perubahan ya Rais ya. Kecepatan yang ia perlihatkan mampu merepotkan lini pertahanan dan akhirnya membuahkan hadiah penalti. Semoga Bisa sang dieksekusi eksekutor ya? bisa mengeksekusi dengan baik. Ya, kita lihat bagaimana tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh kapten tim, yaitu Al Hadrami, terhadap Supriyadi yang menghasilkan tendangan penalti untuk Indonesia. Sementara itu kita masih tunggu siapa yang akan menjadi eksekutor. Adalah Brilian Aldama. Brilian Aldama salah satu pemainnya di program Garuda Select di angkatan pertama maupun angkatan kedua. Ini dia Brilian Aldama, sudah bersiap-siap dia. Brilian Aldama masuk, luar biasa, sangat tenang. Brilian Aldama mengarahkan bola ke sisi kiri atas dari gawang. Balide menghasilkan skor menjadi 1-1. Harus tetap tenang, tetap fokus. Penampilan yang cukup apik dari awal babak. Kita lihat kombinasi serangan dari tadi bangun sampai mendapatkan hadiah penalti. Peran Supriyadi dengan kecepatannya mampu merepotkan lini pertahanan lawan. Ini yang ditunggu-tunggu oleh
pendukung timnas kita, Ya. penampilan yang seperti ini berani menusuk pertahanan lawan Rais. Ya, kita lihat bagaimana para pemain juga tampil begitu lepas ya, Ya. di pertandingan pada malam hari ini. Sangat seperti cukup sudah sangat nyaman dalam menguasai bola. Tetap fokus, jangan lengah, jangan melakukan kesalahan-kesalahan mendasar yang bisa merugikan timnas U19 kita. Ya, kita lihat kali ini para pemain Qatar kembali membangun serangan dari sisi sayap. Ada Yosif kirimkan ke tengah. Pindahkan lagi arah bola. Diterima oleh Taha. Masih Taha. Kembali lagi Yosif. Gagal dikontrol dengan baik tadi oleh Ali Surak. Dan kembali Indonesia. Kirimkan umpan terobosan masuk kotak penalti. Gerakan membantu serangan Esa. Oh, bisa diantisipasi, namun ada tendangan dari Al Hadrami. Umpan sepak pojok tadi sudah dilakukan oleh Qatar. Tendangan langsung dari luar kotak penalti. Dan masih brilian Aldama. Baik sekali brilian Aldama. Masih brilian, dapat ke Sintayong. Matiasar Korea Selatan berusia 49 tahun. Kita lihat umpan yang tidak sempurna. Kombinasi serangan. Ada Witan Sulaiman di sana. Masih Witan dibayang-bayangi 3 pemain. Tendangan langsung. Namun Kalau kita lihat Brevatari sudah berada di kotak penalti lawan, bersiap menyambut umpan sebenarnya. ya, kita lihat masuk kotak penalti. Brilian Aldama. Tendangan langsung brilian tadi maksudnya. Sayang sekali. Masih Skam Putra, pemain dari Persib Bandung. Kita masih tunggu siapa yang akan digantikan oleh Beckham Putra Nugraha. Tampaknya Kapten tim David Maulana yang digantikan oleh Beckham Putra Nugraha. Brevatari kirimkan umpan kepada Supriyadi. Ada Beckham Putra, maksudnya pada Supriyadi, namun berhasil. Sadam Emiruddin Ghaffar masuk menggantikan Brevatari. Pergantian yang dilakukan nomor punggung 11, 14, dan 17 pada Supriyadi langsung saja mengarah langsung ke gawang. Apa yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Indonesia jauh lebih baik. Ya, Mudah-mudahan di pertandingan kali ini pergantian pemain dilakukan oleh ya. mampu mencetak Di lini 1 gol. depan. Betul. Mampu mencetak 1 gol saat melawan Arab Saudi. Penampilan yang cukup ngotot juga ditampilkan. Rami. Kembali Beckham Putra. Witan Sulaiman. Ya, kita lihat bagaimana umpan ke tengah yang dilakukan oleh Ali tadi. Umpan silang dilakukan. Ada Alme Hairi. Lagi-lagi Bagas Kava. Dengan begitu cekatan dia. Skema penyerangan yang dibangun dari bawah putus. Ya. Karena komunikasi yang kurang baik antar pemain. Betul sekali. Sementara di sayap kanan dari Qatar kali ini ada Alzara yang tampaknya juga punya kecepatannya sama dengan Tabaside. Arhan pelan saja dia pada brilian Aldama. Baik sekali gocekan dari brilian. Umpan silang. Ada keuntungan Beckham dan baik sekali. Gol. Akhirnya upaya pressing 2-1. yang dilakukan oleh Indonesia. Darul Fajar bola direbut oleh Witan. Baik sekali, tenang juga Beckham Putra memberikan umpan kepada Supriyadi yang para pemain Indonesia kali ini unggul 2-1. Semoga ini semakin Luar biasa ya Rais. Terlihat mungkin ini terbangun dari mental saat melawan Arab Saudi. Ya. Harus tetap fokus. Ya. Jangan sampai kehilangan bola. Dan Kita ini lihat. dia bagaimana kita lihat Supriyadi kembali berhasil mencuri bola. Supriyadi sayang semana di area kotak penalti Qatar. Supriyadi juga terkapar tampaknya mengalami. Menyamakan kedudukan. Benar sekali. Tapi kita harap juga para pemain Indonesia juga jangan sampai cepat puas ya. Karena juga masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya. Apalagi kita pada hari Minggu nanti juga akan menghadapi Qatar untuk uji coba berikutnya. Uji Betul coba sekali. kedua menghadapi Qatar yang juga akan disiarkan langsung oleh Mola TV. Harus tetap fokus. Ya. Jangan sampai kehilangan bola. Dan Kita ini lihat. dia bagaimana kita lihat Supriyadi kembali berhasil mencuri bola. Supriyadi sayang sekali bagaimana umpan tarik yang coba diberikan oleh Supriyadi tadi berhasil dicuri oleh para pemain Qatar. Dan ini dia masihkan lemparan ke dalam. Sementara itu kita lihat bagaimana di area kotak penalti Qatar Supriyadi juga terkapar tampaknya mengalami sedikit cedera. Supriyadi adalah
para pemain juga yang ikut dalam program Garuda Select angkatan pertama yang saat ini berstatus sebagai pemain Persebaya Surabaya. Pemilihan Supriyadi menjadi starting 11 dari babak awal cukup baik ya Rais ya. Betul. Kita lihat dari babak pertama penampilan Supriyadi begitu ngotot, Ya, begitu seringkali mampu mengancam pertahanan lawan dengan kecepatan yang dia miliki, Betul merebut sekali. bola dari bek-bek lawan. dan kita harus bersyukur karena Supriyadi sudah mampu bangkit kembali tadi. Memang salah satu pemain yang punya daya tahan yang luar biasa, Muhammad Supriyadi. Ibaratnya tahan banting, bisa dibilang. Muhammad Supriyadi. Brilian Aldama cukup tenang. Kita lihat kerjasama cukup tenang. Beckham, Brilian Aldama kirimkan lagi, tidak offside, namun bola masih lebih dekat kepada Embalideh, kiper dari Qatar. Embalideh kali ini pendek saja dia. Kali ini Taha yang mengemban ban kapten menggantikan Al Hadrami. Taha kembalikan lagi kepada Ali. Back pass lagi kepada Embalideh. Masih kesulitan para pemain Qatar. Pressing di menit akhir pertandingan babak kedua dilakukan lebih tinggi oleh para pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana. Ya, kita lihat menghasilkan lemparan ke dalam untuk Qatar. Brilian Aldama tadi mencoba menghentikan alur bola dari para pemain Qatar. Kita lihat bagaimana Brilian menghentikan pergerakan dari Khaled Ali bin Sabah, salah satu pemain nomor punggung 9. Lemparan ke dalam sudah dilakukan.